Shalom. Shalom. Oke. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Kita hari ini akan belajar firman Tuhan. Karena dengan firman Tuhan kita dikuatkan. Amin. Yuk kita belajar ya. Kita kan banyak baca Alkitab. Tapi sebenarnya firman Tuhan ini sudah kita nyanyikan. Jadi kita akan ambil judul tentang percaya. Siapa di sini yang percaya Tuhan? Ya, karena percaya ini penting. Nanti kita akan bahas percaya ini ya, bolehlah kata lainnya namanya iman ya. Jadi orang beriman itu maksudnya orang yang percaya bahwa Tuhan masih melakukan mujizat dalam hidupnya. Ya, saya ulangi ya. Jadi iman itu definisinya banyak. Tapi paling gampang adalah percaya bahwa Tuhan masih melakukan mujizat. Ya, yang percaya katakan. Dalam nama Yesus terima. Tepuk tangan buat Tuhan ya. Oke, kita akan belajar Lukas 1 ayat 37. Lukas 1 ayat 37. Saya minta Somelan bisa baca kanan. Coba sekali lagi. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Ini yang kita percayai. Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi Tuhan kita Tuhan yang hebat. Amin. Tetapi tidak cukup percaya Tuhan itu hebat. Karena semua di luar juga bilang Allah itu besar. Ya, semua bilang agama apapun percaya Tuhan itu hebat. Tapi orang Kristen tidak boleh hanya percaya Tuhan hebat. Orang Kristen harus percaya Tuhan yang hebat itu mengasihi kita. Ini penting. Contohnya, banyak orang tahu, oh itu jenderal hebat ya. Tapi kalau jenderal itu tidak kenal kamu ya percuma. Jadi hebatnya itu Tuhan yang hebat itu. Yang katanya bagi Allah tidak ada yang mustahil itu mengasihi saudara. Nah, itu kan kepercayaan kita. Nah, kalau kita tanya Yesus, beda lagi. Kalau kita tanya orang Kristen suka ayat ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu orang Kristen. Kalau kita tanya Tuhannya orang Kristen, beda jawabannya. Ya, jadi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi engkau ya. Tuhan jawab gini, duh, kok aku sih? Gitu. Ya, kita lihat ya. Bagi Tuhan yang bisa melakukan yang nggak mustahil itu siapa? Beda. Bagi kita kan percaya Tuhan. Nah Tuhan beda lagi kalau tanya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi engkau ya. Iya memang, tapi ada juga yang bisa melakukan hal-hal yang tidak mustahil. Kita baca ayatnya supaya Anda tahu ya. Markus 9 ayat 23. Markus 9 ayat 23. Hari ini Somelan baca banyak ya. Markus 9 ayat 23. Markus 9 ayat 23, jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat. Stop. Jadi dia tanya, jika engkau dapat. Yesus tanya, jika engkau dapat. Terus Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. tepuk tangan dong buat Tuhan. Jadi kita ini orang percaya. Siapa yang percaya sama Tuhan? Angkat tangan. Tuhan bilangnya angkat tangan ini tidak ada yang mustahil. Jadi kita ini nunggu Tuhan. Tuhan bilang, duh, aku nunggu kamu. Saya ulangi, tadi kan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan ngomong, duh, gak cuma bagi aku. Bagi orang yang percaya kepadaku juga tidak ada yang mustahil. Tadi lagunya, Septi pimpin lagu terakhir ini kan ini, kepercayaan. Nah, ini penting tuh ya. Jadi, yang penting ada Tuhan, itu benar. Masalahnya Tuhan sudah mati buat kita dikasih Roh Kudus ya, nanti ya. Hari ini, hari apa? Pentakosta ya.
Artinya apa? Tuhan ngomong, aku akan naik dan kau akan terima Roh Kudus dan kamu akan terima kuasa. Jadi ada orang berkuasa yang mengerti, katakan amin. Masalahnya banyak orang berkuasa tidak percaya diri. Gitu ya. Ini penting banget bahwa Anda adalah orang percaya, jadi bagi Anda tidak ada yang mustahil. Dulu ada pendeta khotbah gini, kalau ada Yesus semua beres gitu katanya. Katanya gitu. Tapi berapa banyak orang punya Yesus babak belur. Nah sekarang kita akan buat singkapannya, ternyata suatu hari pernah Yesus itu datang ke suatu tempat tidak ada mujizat. Berarti kehadiran Yesus bukan segalanya. Dia butuh kerjasama orang-orang. Yuk dibaca yuk Matius 13 ayat 58. Saudara catat ya, hari ini banyak ayat. Atau nanti kalau sama Pak Gembal dimasukkan Facebook atau apa, Anda bisa belajar lagi. Matius 13 ayat 58. Matius 13 ayat 58. Dan karena ketidakpercayaan mereka. Stop. Jadi karena ketidakpercayaan. Terus? Tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Nya itu siapa? Yesus. Jadi suatu ketika Yesus pernah hadir, tidak ada mujizat. Kenapa? Karena ketidakpercayaan. Karena itu tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Katakan sebelahmu, kamu harus percaya. Itu penting. Jadi kayak Septi gini, anaknya 2 harus percaya. Anaknya, satu ya, jadi gendong 2 ya. Poponaan. Ya berarti habis ini ada lagi gitu. Suaminya senyum, suaminya setuju, Septinya kapok ya gitu. Oh kebalik ya, sing bayari kapok ya. Gini. Tapi kalau dia tahu anaknya itu anaknya Tuhan, dia senang. Karena apa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Gitu ya. Jadi saudara harus percaya. Harus percaya baru ada mujizat. Saya lihat orang yang sakit-sakit di rumah sakit, semua percaya Yesus. Tapi tidak percaya Yesus menyembuhkan. Orang Kristen itu hanya percaya masuk surga. Itu. Tapi dia tidak percaya selama di bumi, dia disembuhkan Tuhan. Jadi kalau engkau lututmu sakit, engkau harus ngomong, Tuhan aku mau masuk surga. Tapi sebelum masuk, lututku sembuhkan. Gitu lah. Mati itu gampang. Mati itu pasti. Masuk surga itu pasti. Amin. Jangan tergesa-gesa gitu ya. Karena apa? Tuhan hadir di sini untuk melakukan, banyak hamba Tuhan bilang gini, Tuhan itu Yehova Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Itu bukan di surga. Di surga itu tidak ada penyakit. Jadi dia menyembuhkan itu selama kita di bumi. Yehova Jireh, Tuhan yang memberkati. Itu bukan di surga, tetapi selama di bumi. Jadi Anda harus percaya, anak cucumu diberkati. Amin. Bukan di surga, di bumi. Ya, ini penting ya saudara, supaya saudara ngerti. Sekarang kita belajar ya. Orang percaya itu orang beriman. Ngerti ya? Orang percaya itu orang beriman. Jadi orang beriman itu artinya apa? Percaya Tuhan masih melakukan mujizat di hidupnya. Itu penting. Ibrani 11 ayat 1. Sebenarnya kalau ngomong iman di gereja Semeraya ini agak lucu. Karena sini orang-orangnya sudah membuktikan kita punya iman. Tapi kadang-kadang iman itu butuh dikumpulkan, diajarkan supaya teringat lagi. Ibrani 11 ayat 1, silakan. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu ada dua. Mungkin saudara sering dengar khotbah soal iman, tapi hari ini saya janji bersama Tuhan akan menceritakan tentang dari sisi yang beda.
Iman adalah sesuatu yang kita harapkan. Saya mau tanya, siapa yang mengharapkan anaknya dia tambah tinggi, pendek terus? Tidak ada, ya. Jadi iman itu yang diharapkan, diberkati, sehat, kalau mengalami kecelakaan selamat gitu ya. Loh Pak, tapi kok masih banyak masalah? Iya, karena setan hobinya mencelakai kita. Tapi jangan lupa Tuhan hobinya menolong kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita ya. Jadi gak apa-apa ya. Yang kedua, bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau rekeningmu sekarang banyak isinya, duitnya, itu bukan iman. Iman itu rekeningmu kosong tapi percaya Tuhan membiayai hidupnya anak-anakmu. Kalau kamu pulang ini tahu akan selamat, itu bukan iman. Iman itu nggak tahu 5 menit lagi ada apa. Tapi kita hanya tahu kita pasti diselamatkan Tuhan. Jadi iman itu belum kelihatan, itu perlu dicat. Iman itu dibutuhkan sesuatu yang belum kelihatan. Lagi Septi anaknya ini kan belum gede, belum dewasa. Kamu percaya nggak jodohnya nih bajingan atau orang baik? Orang baik toh? Padahal belum kelihatan toh. Itu namanya iman. Anakku akan diberkati. Bukan cuma ekonomi tapi jodohnya juga orang baik gitu ya. Gitu. Kamu kalau lihat anakmu nari gitu ya, nyanyi, itu bukan iman itu. Iman itu kalau besar dia jadi artis gitu loh. Ya, jangan lupa jadi WL kayak mama ya. Jadi intinya iman itu seperti itu. Belum kelihatan. Stefania ya, Sinyo ya, Stefania si Patris. Belum punya rumah toh? Belum. Tapi pasti punya rumah toh? Nah, itu iman namanya. Iman itu seperti itu. Kayak gedung ini ya. Saya ingat dulu mami ngomong rumahnya di Asem Jajar. Terus mami pernah dibujui lagi pendeta, rumahnya itu dibujui pendeta lagi. Tapi mami ngomong nanti rumahku di pinggir jalan, pinggir ebong, makrong, ya gitu ya. Terus ini ada di pinggir jalan seperti ini. Saya lihat itu imannya mami. Jadi waktu saya nggak punya rumah, saya bilang, Tuhan, iman itu nular nggak sih? Bisa nggak sih dari mamiku pindah ke aku? Bisa. Jadi iman itu nular. Pernah dengar ayat ini enggak? Nanti tanya Pak Gembala ya. Ayat ini. Aku ini Allahnya Abraham. Aku ini Allahnya Ishak. Aku ini Allahnya Yakub. Jadi kakek, anak dan cucu bapaknya itu Tuhannya itu sama. Berarti ada kewajiban kakek mengajarkan anaknya percaya Tuhan. Berarti ada kewajiban bapak-bapak mengajarkan iman kepada anaknya. Sampai cucu. Jadi kalau papi saya ngomong, tenang. Papi tidak bisa nolong, tapi Tuhan bisa. Itu diajarkan sampai sekarang. Waktu saya lumpuh total, mami saya bilang dulu, nek ada apa-apa, ingat Tuhan. Nek susah-susah, buka jendela. Kalau hari ini masih ada matahari, berarti Tuhan masih ada. Kadang-kadang kita nggak bisa lihat Tuhan, tapi kita lihat ciptaannya. Anda ada yang kenal nggak? Anda tahu sepeda motor Honda ya? Anda kenal penciptanya? Nggak kenal loh. Tapi nek lihat sepeda motornya, kita bisa lihat pencipta Honda itu ada. Jadi kalau Tuhan nggak kelihatan, lihat ciptaannya. Dulu ada lagu gini, bila ku pandang bulan dan bintang. Ya. Jadi orang kalau bisa lihat gunung, lihat Tuhan, itu berarti masih ada Tuhan, gitu ya. Jadi bisa ditularkan. Ini penting. Bapak-bapak, banyak orang bapaknya mati, anaknya hancur. Karena bapaknya lupa ngajarkan iman. Dah kita lihat yuk iman itu bisa nular enggak? Ayo kita lihat.
Nah, kalau saya beriman lumpuh sembuh, Mbak Mega ini kanker sembuh, berarti penyakit diabetesmu juga sembuh. Amin. Asam uratmu sembuh. Amin. Apapun penyakitmu bisa tular. Saya tularkan kepada Anda. Ada contohnya enggak di Alkitab? Ada. Ayo kita lihat ayatnya. Bentar ya. Saya ini enggak nyiapkan khotbah. Semalam itu saya sakit. Jadi saya bilang, oh Yusak, oh besok kamu yang khotbah. Tapi kok Yusak beriman percaya. Enggak, kamu besok sehat dan saya sehat. Jadi kenapa? Ternyata iman itu kalau ada yang lemah, kalau saya lagi ngomong saya sakit, berarti saya sedang lemah. Kenapa? Saya sedang kurang meyakini bahwa Tuhan menyembuhkan besok pagi. Tapi dia meyakini saya besok sembuh. Dan saya sembuh. Duh Pak, bisa Pak? Bisa. Nanti kalau anak-anakmu yang belum kaya, bapaknya ngomong, kamu kaya Duk, anakmu kaya. Kenapa? Karena iman bapaknya diperhitungkan. Duh bisa toh? Bisa. Ayo kita lihat ayatnya ya. Tolong dibuka Markus 2 ayat 1 sampai 3. Jadi ibu-ibu dengarkan, nenek-nenek, kakek-kakek atau siapapun yang melihat video ini, engkau bisa meyakini itu terjadi. Tuhan bilang, satu orang selamat sekeluarga diselamatkan. Coba dibacakan. Markus 2 ayat 1 sampai 3. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Jadi ada orang lumpuh, punya teman 4. Temannya 4 ngomong gini, orang lumpuh ini ditemukan sama Yesus yuk. Duh, tapi gak ada jalan nih. Gak ada akses, soalnya full. Ya. Lalu ayat 4. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Pernah dengar ya, atapnya dibuka, orang lumpuhnya diturunkan langsung. Daripada sana full, pintu nggak ada, sama orangnya dirusak atapnya, orang lumpuhnya diturunkan. Yang punya iman ini orang lumpuh atau 4 orang sahabatnya? Nah, kalau nggak percaya Yesus nggak memperhatikan yang sakit. Yang sakit nggak punya iman, tapi dia memperhatikan yang punya iman, yang punya kasih. Iman, pengharapan, dan kasih yang paling besar mana? Jadi kalau nggak punya iman, sebelahnya harus mengasihi. Ayat berikutnya. Ketika Yesus melihat iman mereka. Stop. Nah, yuk. Jadi kalau anakmu belum beriman, bapaknya harus beriman. Dulu mami saya ngomong, "Han tak doa no ya." Saya ini kan sedang makan enak, Saudara. Nek makan ya, nek iso nasi sak sendok, ikannya 2 gitu nek saya. Jadi mami ngomongnya, "Han, kamu ini senang makan enak, tak doa no nak. Kamu diberkati Tuhan bisa ngasih makan orang." Dan itu terjadi, Saudara. Jadi saya bisa makan enak. Kenapa? Walaupun saya kadang-kadang enggak bayar. Saya ketemu orang, "Pak Yo, pernah makan daging steak enggak?" Ya pernah. Steak yang apa? Ini harganya itu Bon Cafe itu ya. Oh, itu yang harganya 150. Tak jak steak yuk, yang harganya tinggi yuk. Enggak wis duit ae. Tapi dia bilang, "Enggak Pak, harus makan Pak." Saya makan di Tutubono, dekatnya Israel ini. Saya enggak tega makan, satu steak itu satu piring 2 juta. Enggak tega saya. Tak mood. Ya, jadi sehat Mega sama saya diberkati bos saya. Kadang-kadang saya merasa kenapa ya? Oh, ini mami saya. Jadi Bapak Ibu, saya ulangi lagi.
Anak-anak, saya ulangi, kalau orang tuamu sakit, orang tuamu sudah ngomel, aduh mending mati aku. Anaknya harus ngomong, tidak, mati hidup itu pasti di tangan Tuhan. Tapi bapak harus sembuh dulu. Itu iman orang sebelahnya bisa dilihat Tuhan. Coba diulangi ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Kalau Anda baca lagi, berjalan lagi itu lumpuhnya sembuh. Ketika ada pendeta bilang, oh tanpa iman kamu tidak bisa apa-apa. Dia lupa Yesus ngomong, ada yang lebih besar dari iman namanya kasih. Saya tak tunjukin sesuatu ya. Anda boleh percaya enggak? Anda pernah lihat KKR kesembuhan ilahi enggak? Yang datang itu agamanya macam-macam. Punya iman enggak? Enggak punya. Tapi kenapa agama lain itu kalau datang lumpuh pulang jalan? Ayo. Pendetanya itu ngomong gini, ini dibocorkan saya, termasuk Papi ya. Papi itu pernah kesembuhan ilahi, jadi bocorkan ke saya gini. Kalau orang itu agamanya lain, tidak punya iman, biasanya gini, Tuhan sembuhkan orang lumpuh ini. Gak bisa, dia tidak punya iman kok. Terus dia ngomong ini, Tuhan, gimana nek kamu bikin aku lumpuh, dia jalan. Duh, Tuhan kaget, duh kamu kok mengasihi dia sih? Iya Tuhan sakno. Ya udah, gini aja, kamu jalan, dia jalan. Yang mengerti katakan amin. Jadi kasih itu menutupi kelemahan. Termasuk kelemahan imanmu. Ketika mujizat batal, loh Pak, mujizat bisa batal? Bisa. Iman itu bikin mujizat, amin. Tapi imanmu bisa runtuh, mujizat batal. Wah ini ada kasus gini Pak, ada. Alkitabnya ada. Ayo kita baca ya hari ini biar kita tahu semuanya. Karena pengajaran iman ini banyak simpang siur. Ayo biar saudara lengkap ya. Saya minta Markus 14 ayat 27. Perhatikan saya. Dulu Anda pernah dengar enggak Petrus jalan di atas air? Pernah dengar ya? Sempat jalan enggak? Sempat ya. Tenggelam enggak? Nah, Anda sempat sembuh, sakit lagi. Sembuh, sakit lagi. Itu imanmu turun. Nah, caranya waktu Petrus tenggelam, ada yang menyelamatkan, namanya Yesus. Karena Yesus mengasihi Petrus. Karena itu kalau anakmu imannya lemah gitu ya, harus ada mama yang mengasihi anaknya. Ayo kita baca yuk, ayat 27. Markus 14 ayat 27, lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tergoncang imanmu." Saya salah. Markus 14 ayat 27. Iya. Benar ya? Iya. Oh Matius. Sorry Matius. Karena sama ini ya. 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Jadi Tuhan Yesus itu kalau ketemu badai di hidupmu, dia nggak tertarik meredakan badainya. Dia tertarik meredakan ketakutanmu. Saya ulangi lagi. Kadang-kadang badainya nggak reda, tapi kita lebih tenang dan percaya. Karena bagi Tuhan ngomong, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Jadi dengan hati tenang engkau bisa percaya. Lalu lanjutkan. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Terus? Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Terus? Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Nah, jadi mujizat bisa batal. Ini pengajaran agak aneh bagi orang-orang bingung mungkin yang dengar. Tapi saya kasih tahu, kalau batal jangan lupa tanya, "Yesus, tolong saya." Gini loh,
Iman itu datangnya dari pendengaran akan firman. Karena Petrus gak dengar. Pertama Petrus, Tuhan kalau aku boleh jalan, ngomong. Terus Tuhan Yesus ngomong, datanglah. Dia dengar toh, imannya bangkit. Dia jalan. Lalu telinga yang satunya dengar apa? Ombak. Yang hari ini ya saya ngomong, Anda diberkati. Amin. Ini. Sebelah sini ngomong, Bu, rekening kita habis. Hancur Anda. Tuhan ngomong, kamu akan sembuh. Amin. Amin. Dokter bilang, ini enggak ada obatnya. Mati. Anakmu sakit. Dokternya bilang, ini harus penama. Telingamu satunya bilang, anakku akan sembuh. Nah, itu perperakan rohani. Kalau kamu down, boleh. Tapi jangan lupa panggil Yesus, tolong saya. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Ini penting ya. Ditularkan. Tak bisa Mbak, ditularkan. Kalau tadi kan kasih itu ngangkat iman. Sekarang kita belajar tularkan iman. Bagaimana caranya? Ayo kita baca ya. Saudara buka, sebentar, saya buka Alkitab. Markus 5 ayat 24. Coba. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ya terus. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Duit ya habis, gaya apa? Berobat. Saya ingat saya waktu lumpuh ini ya, saya jual mobil, jual macam-macam, nggak sembuh-sembuh. Malah bisa jalannya ketika duitnya habis. Ya, kadang-kadang orang itu kalau masih punya duit, harapan nih orang hebat. Nah, lalu ayat yang berikut, jangan ayat yang 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Stop, ini penting. Telinganya dengar apa? Yesus. Telinganya dibuat dengar khotbah. Lalu? Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kita lagi terus. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Lalu? Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapakah yang menjamah jubahku? Ini ceritanya lucu. Yesus berdesak-desakan, 5.000 orang lebih laki-laki dan perempuan desak-desakan Yesus. Lalu semua jamah jubahnya. Kenapa yang sembuh cuma perempuan ini? Ayo. Semua salaman sama pendetanya. Kenapa yang sembuh satu orang? Semua dengar khotbah. Kenapa yang punya rumah enggak semua? Ayo hari ini belajar. Supaya Anda ngerti. Petrus bilang gini, siapa pegang jubahku, kata Yesus. Petrus ngomong ini, aku, bukan. Duh, yang nyenggol banyak, Yesus enggak tahu yang mana. Pokoknya aku, ada yang hilang. Kalau saya berguru khotbah sama anak sekolah minggu, Yesus kecopetan, ngerti ya? Dia kaget, tenagaku hilang. Siapa yang pegang ini? Duh, yang pegang banyak. Kenapa yang sembuh orang ini? Anda sering dengar khotbah ini. Asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Ini bisa nggak ditiru? Kita ngomong. Asal aku ketemu Tuhan hari ini, aku mendengar firman-Nya, aku sembuh. Bisa. Nah, saya akan ajarkan kepada Anda
Kalau Anda buka di Markus 5 ayat 33 atau 34 aja deh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Kalau kata-kata lainnya, pergilah, anakku, kepercayaanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Yang saya bahas bukan ini. Ini orangnya sembuh. Bisa nular enggak gitu loh. Nah, saudara, mungkin ini khotbah pertama kali yang Anda dengar. Kalau Pak Yusak, gembala Anda nih ya, tiba-tiba punya apartemen gitu ya. Saya tiru, saya bilang gini, Tuhan aku pengen kayak kuku Tuhan, punya apartemen Tuhan. Akhirnya apartemen saya sama dia ini sama, grupnya sama, namanya sama. Bayangkan, itu saya niru. Dan Anda mau niru enggak anak-anakmu? Anaknya anaknya Pak Gembala ini kan kami semua 6 orang diberkati. Anda mau enggak anak cucumu juga diberkati? Tiruan gimana Pak Daniel. Nah caranya gimana? Pak ada bukti enggak? Ada yang sembuh. Sejak itu semua orang nyenggol jubahnya Yesus sembuh. Dulu enggak nyenggol jubahnya Yesus enggak ada yang sembuh. Yang sembuh orang ini. Akhirnya ditiru orang-orang. Dan orang-orang yang nyenggol, asalku jamah jubahnya sembuh. Sembuh saudara. Ayo Anda mau ayatnya? Saya tunjukkan ya. Ayo dibuka yuk. Ini rahasia besar ini. Tadi Markus berapa? Markus 5 ya. Saya tak buka ayat Markus 6. Ayat 56. Anda akan kaget. Ini mungkin pertama kali khotbah yang Anda dengar. Ya. Markus 6 ayat 56. Kemanapun ia pergi. Ini Yesus ya. Ya. Ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Mungkin ini nggak pernah dibukakan sama Anda. Saya boleh nggak ikut-ikut Pak Daniel? Anakku diberkati semua. Bisa. Aku bilang, Pi aku mau kayak Papi. Saya diberkati. Jadi saudara bisa ya. Pahlawan iman ditulis di Alkitab untuk dicontoh. Kalau salah jangan ditiru. Kalau dia hebat, tiru hebatnya. Ini ayat luar biasa. Begitu saya buka ini. Sejak itu orang bilang gini, Tuhan Yesus, boleh aku jamah kayak ibu itu ya? Ibu itu jamah sembuh, aku boleh ya? Boleh. Sejak itu orang jamah jubahnya sembuh. Itu Markus 6. Yang 5 apa? Orang itu asalku jamah saja jubahnya aku sembuh. Itu kan terkenal. Tapi Anda tidak pernah dengar ini. Ternyata orang lain ikut-ikut juga sembuh. Tuhannya sama. Jadi Tuhan yang menyembuhkan saya. Tuhan yang menyembuhkan saudara. Amin. Nah itu penting ya. Nah terakhir. Terakhir akan saya ajarkan. Iman itu pengaruhnya. Kadang-kadang teman. Kalau Anda susah ketemu konco gitu ya. Aku susah Pak. Temanmu bilang apa? Aku ya susah kok gini. Aku mau cerai Pak. Wah aku cerai malahan. Pak, aku bangkrut Pak. Ya normal, aku ya bangkrut. Telingamu malah dengar berita yang buruk, tambah tenggelam kamu. Karena itu tunjukkan 5 temanmu, saya akan tahu kamu ini siapa. Kalau temanmu ini paling enggak saya, yang pernah disembuhkan, Anda imannya kuat. Kalau Anda imannya gembalamu gitu, ya kuat. Dulu ada Papi. Kamu kalau kumpul siapa? Ya itu caramu ngomong. Jadi jangan tinggalkan ibadah ya. Karena di sini semua ngomong harus kuat. Ayo kita lihat ayat terakhir ya.
1 Korintus 15 ayat 33. Silakan. 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, saya ngomong sama anak saya. Sian, hati-hati berteman. Nek temanmu suka bolos, kamu bolosan. Kalau temanmu itu suka sekolah, kamu sekolahan. Nek temanmu pinter, kamu ikut pinter. Saya pernah kumpul orang-orang yang males belajar. Pernah saya kumpul. Waktu saya belajar, sebelah saya ngomong gini, lah apa belajar itu? Wis tuwek kok. Gitu. Saya baca buku. Ya apa baca buku? Enak ini ngopi. Duh. Begitu saya terpuruk, begitu saya diajari Tuhan pindah Jakarta, saya kumpul-kumpul teman-teman yang suka baca. Saya santai main handphone, diguyu. Deh bro, main handphone bro, mau coy lo. Karena teman saya suka baca. Akhirnya saya suka baca. Nah, siapa temanmu? Nek suka menyembah, kamu ya suka menyembah. Nek Tuhanmu mengandalkan, nek temanmu itu mengandalkan Tuhan, kamu ya mengandalkan Tuhan. Nek temanmu bilang gini, nek loro nang dukun ae, ya kamu ke dukun. Nek temanmu suka ke dokter ini, kamu pasti ke dokter itu. Tapi kalau temanmu hamba Tuhan ngomong gini, boleh ke dokter, tapi harus berdoa dulu. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Ayo kita lihat ya kisahnya yuk. Raja 5 ayat 9 sampai 10. Terakhir ya. Jadi kesembuhan ini gara-gara temannya. Silakan. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Ayat 11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Yahuwah Tuhannya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Lalu? Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Naaman ini raja sakit kusta. Pergi ke Elia, kepinginnya didoakan dalam nama Yesus. Si papa si kata bapak dalam nama Yesus sembuh. Gitu. Kepinginnya gitu. Malah disuruh mandi di sungai. Misalnya Mas Jono tanya, Mas Yohanes doakan saya. Gak usah Mas Jono, mandi di Kali Asep Rawai, Jegoro gitu. Langsung Mas Jono gini, gendeng be pendeta situ ini. Dan mandi di rumah aku kok lebih resik. Ngerti ya? Ceritanya itu gitu. Bayangkan itu. Mas Yusak, Bu Skeni bilang, Mas Yusak doakan saya. Gak usah, Bu Skeni. Kali berantas saya, Jegoro. Pikir Bu Skeni, Mas Yusak ini gendeng tayo apa ini? Nah ceritanya kayak gitu. Untung temennya ini baik. Gak apa-apa Rojo. Gini aja, coba Jegoro. Nek gak sembuh yuk diantemi bareng-bareng. Udah mungkin ya. Tapi dia itu ngajari. Coba dulu. Terus kadang doatore ini. Dicobai. Coba temennya bilang gini. Oh iya mokong ini pendeta ini. Mokong ini ya disawati ya. Nah. Gak sembuh saudara. Nah kita baca yuk ayat 13. Ayat 13. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Ya. Untung konco-konco ini konco baik.
Jadi hati-hati temenmu. Saya ketemu orang diabetes. Pak, kalau mau sembuh gimana? Gampang. Janji di atas jam 2 sore enggak minum manis. Hanya air putih aja. Kalau minum manis pagi dan siang. Di atas jam 2 sore tidak boleh minum manis. Sampai kapan Pak? Sampai Yesus datang kedua kalinya. Ngerti ya? Janji minum air putih tok di atas jam 2 sore. Maka kamu enggak diabetes. Walah Pak Yu, tak pikir mau doa no. Mau suruh minum air putih tok. Padahal kalau saya ngomong gini, obat yang kencing manis, itu daunnya pergi ke terawas, beli daun melinjo di sana. Beli dia. Dan ini tak suruh gampang, enggak mau. Seringkali seperti itu, Tuhan bilang percayalah bahwa bulan-bulan ini kamu akan diberkati. Amin. Itu kan gampang sih. Pulanglah menyembah Tuhan, baca Alkitab, ibadah, nanti anak-anakmu akan kuberkati. Amin. Ya itu kan gampang sih. Tapi kadang-kadang orang minta sulit. Untung temannya ini hilang ini. Saudara, saya mau selesai tapi ada satu ayat lagi masih mau nambah enggak? Ini tentang duit soalnya. Sebenarnya saya malas khotbah soal duit itu ya. Tapi Tuhan ngomong biar anak-anakku di tempat ini diberkati. Ya, saya kasih iman soal duit ya. Yang tadi kan soal kesembuhan. Terakhir ya. Ayo 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai 9. Ini juga sering dikhotbahkan tapi ada ayat yang lupa disampaikan. Silakan. 1 Raja-Raja 17 ayat 8. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ayat 12. Perempuan itu menjawab, demi Yahwa Tuhanmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Jadi pendeta ini namanya Elia disuruh pergi ke orang miskin minta makan. Kira-kira pendetanya ini ngomong gini, Tuhan kamu nggak salah, nggak mau kirim ke janda sing kaya gitu ya. Mau kirim janda sing miskin, lah kita mati bareng gitu ya. Dan janda ini bilang, aku ini cuma punya satu, nek tak makan besok mati. Saya pernah, uang saya tinggal 5 juta. Sekali berobat berapa? 26 juta. Seminggu 26 juta untuk lumpuh ini ya. Duit saya tinggal 10 juta. Tiba-tiba duitnya kurang, terus aku bilang, ya apa Tuhan? Kata Tuhan gini, bagi no ada pendeta-pendeta yang lagi nggak bisa makan. Kasihan, kasih ono duitmu 5 juta, bagian 3 pendeta. Dalam hati saya, Tuhan kamu sakno pendeta itu gak sakno biar aku kamu. Kata Tuhan gini, uangmu cukup gak buat berobat? Gak cukup Tuhan. Berobatnya 26 juta, duit saya tinggal 10 juta. Saya 3 tahun gak kerja, dipecat. Tapi sampai sekarang saya diberkati Tuhan. Amin. Jadi sulit saudara. Tapi saudara, banyak pendeta ngajar, berikan hatimu kepada Tuhan. Gak bisa. Jadi gini, saya khotbah ini dengan tujuan Anda diberkati. Kalau duitmu 5.000, kasih 1.000, 2.000 buat Tuhan. Itu penting saudara. Papi saya ngomong gini, Pi, gak usah ngei duit Pi, yang penting hatiku. Kata papi saya nih, hati dapat hati. Nek saya ngampuni, diampuni. Nek aku ngepel gereja, ya rumahku dipel orang.
Nek kamu ngasih duit, kamu dikasih duit. Ini penting, apa yang kamu tabur, kamu tuh nanam biji, apa itu, juwet, kepingin durian. Loh enak. Saudara sorry ya, saya enggak butuh duit saudara. Tuhan yang enggak butuh. Akhir-akhir ini tiba-tiba Roh Kudus ngomong, banyak orang ngajar salah perpuluhan, memberi. Lah ya kok sepersepuluh saudara. Mungkin rekaman ini juga akan menyadarkan banyak orang. Saudara percaya enggak semua milik Tuhan? Semua berkat dari Tuhan. Dah kok 1/10 dibasalah no. Saya tadi itu uang 10 juta. Ngasih 5 juta itu 1/10 atau 1/50. Semua gaya. Semua milik Tuhan. 1/10 cerewet. Jadi dia bingung nih. Akhirnya Tuhan tanya, itu semua duitku enggak? Iya Tuhan. Nah kamu kira-kira ngasih mati enggak? Iya mati Tuhan. Lah pada mati kasih oh. Gitu. Loh Tuhan aku minggu depan enggak berobat mati apa? Ya enggak apa-apa mati yo. Pada enggak cukup. Paling enggak kalau kamu ngasih, kamu di surga, tanah kaflikmu tak perbesar. Akhirnya saya nurut nekat. Terus tiba-tiba ada orang telepon gini. Pas stres gak bisa berobat. Pak Yo, ingat saya? Nah ingat. Siapa Pak? Saya dari Amerika. Loh, iya ada apa? Saya pengen ngasih Pak Yo. Gendeng ya. Dari Amerika telepon mau ngasih. Terus saya dikasih berapa puluh juta. Nggak kenal. Itu Tuhan. Mau tepuk tangan buat? Ayo saudara. Saya ngajari ya. Saya bukan sebagai gembala saudara. Tapi sebagai orang yang ikut tumbuh bersama di tempat ini. Nekat toh. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terus gak mau memberi. Ngandal Tuhan. Gak bisa. Tuhan ngomong bagi orang yang percaya. Percaya kok kamu. Kamu nunggu Tuhan, Tuhan nunggu kamu. Tuhan, gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kata Tuhan, enggak. Bagimu juga gak ada yang mustahil. Jadi saya ini tak jadi memberi. Jadi waktu saya enggak bisa kuliah, karena saya lumpuh, SMA, duitnya habis, jual mobil masih belum sembuh. Tiba-tiba saya ingat mami papi. Dulu papi ini, saya tambah 1 menit ya kok. Ada orang gendeng di pasar Astembrowo. Sama papi digonceng, dijak sini. Terus papi ngomong gini, Han, iki lho koncomu. Lapo? Iki kok gendeng kayak katoan nih. Mungkin ini yang lihat video ini kaget ya. Saya biasa khotbah bahasa Inggris. Dan di rumah ini saya bahasa Jawa medok. Gini, papi ngomong gini, Han, koncomu Han. Duduk pi, ngawur ya papi. Iya koncomu iya nih. Lali kon ngono. Terus ini semproti papi pakai itu selang di ujung kamar mandi ujung itu. Terus resi dikasih, Han, kaosmu atau kaos papi? Papi aja gila nih gitu ya. Dibuka kaosnya papi gak pakai baju, dikasih kaos. Terus dia dipanggil mami, Papi masuk angin. Mami akhir papi pakai kaos. Terus itu sudah ya. Tiba-tiba saya dipanggil Li ya. Li sini. Apa nih iki lho kok comu. Loh, apa sih Pi? Ayo njuk gitar. Lho apa Pi? Gitar rono. Loh, tambah dadi lah gedeng. Loh, nek orang-orang itu diketipungi, setan dadi. Nek mau gitari, sembuh deh. Pi enak Pi, aku durung tau mangan di gitar, kok aku gitar kok gendeng iki. Wis ta. Enggak sampai situ. Saya ini senengane mujair, ngerti ya saudara? Mami itu goreng mujair, saya itu tak inting-inting gitu.
Pokoknya nilaimu apik digoreng sama mujair, digoreng sama mujair itu. Pilote itu kasih nang kancamu lho. Lho iki tambah-tambah ngelama iki. Ya itulah saudara. Tapi itulah warisan. Jadi saudara, engkau wajib mengenalkan Tuhan ke anak-anakmu. Engkau wajib mengajarkan iman kepada anakmu. Atau kalau ini saya sorry ya, kalau kayak Bu Sukeni, Pak Min gini, mungkin orang spesial, nggak diizinkan Tuhan punya keturunan. Tapi beliau juga harus menunjukkan iman di tetangga-tetangganya. Bu Sukeni sama Pak Min harus menunjukkan iman kepada ponakan-ponakannya. Bahwa orang yang percaya Tuhan itu diberkati Tuhan. Memang tidak mudah saudara. Jadi akhirnya saya ngasih itu, saya ngasih orang makan itu nggak harus punya duit. Saudara belajar ya. Karena papi ngomong orang memberi itu tidak harus kaya. Tapi yang bisa memberi orang itu orang yang percaya bahwa dia sudah diberkati Tuhan. Amin. Itu buat Anda. Yang terakhir, ya. Nambah 1 menit lagi ya gue. Jadi gini, saudara, pertanyaan saya terakhir. Kalau bisa jawab, saya kasih koloke. Yang nggak bisa jawab, salah jawab push up ya. Jadi gini, kenapa dikirim ke janda itu? Nah ini pertanyaan. Ayo, ayo. Ini mungkin nggak pernah Anda baca. Saya ini orang yang suka tanya, Mi, di atas langit ada apa? Yo kerajaan Tuhan. Loh Mi, di atas kerajaan Tuhan ada tapi. Wis kon kone mati tak kok dewek, kata mami gitu ya. Soalnya saya tahu aku terus. Dan saya pernah tanya, Tuhan kenapa janda ini? Katanya pendeta. Soalnya janda ya ikut tok. Kata Tuhan enggak, jandanya banyak. Kenapa dipilih janda itu? Jadi saya mau ngomong sama saudara, kenapa firman Tuhan ini hanya untuk saudara, sedangkan Asem Rowo itu banyak orang. Karena Anda dipilih Tuhan untuk dengar ini. Amin. Ayo kita lihat ayatnya. Saya tunjukkan ayatnya mau ya. Jandanya banyak. Mau ya? Ya. Lukas 4 ayat 25 sampai 26. Anda akan kaget tadi. Ini pertama kali Anda dengar firman ini. Jandanya banyak tapi yang dipilih satu. Lukas 4 ayat 24 dan 25. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Oh, saya salah. So. Lukas 4, ya, ayat 25. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Stop. Yesus ngomong ini, aku ngomong sama kamu dan kata-kataku ini benar. Duh, bayangno itu. Ayo terus dong. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Jandanya banyak. Baru kali ini toh Anda dengar toh. Orang Asprowo, ya orang Surabaya banyak 7 juta. Tapi Anda percaya nggak ada diberkati Tuhan? Yang tuwek banyak, yang bisa ke gereja nggak banyak.
Kalau Anda masih bisa ke gereja, Anda dipilih Tuhan untuk memuji Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ayo kita berdoa, yuk. Tuhan terima kasih. Aku percaya, dan aku percaya. Kami akan diberkati Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan. Dan kami akan lihat orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hidupnya akan diberkati Tuhan. Orang tua kami akan sehat. Anak-anak kami akan perkasa. Cucu kami akan sehat. Masa depan keluarga kami baik. Karena Tuhan itu baik. Kami percaya dan sungguh percaya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan.